Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah menyertai Anda sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh berjumpa dalam rangka sapaan Gembala GKI. Tuhan yang kiranya akan mempertemukan kami satu sama lain, tapi juga dengan firman Tuhan, mampukan kami ya Tuhan mendapatkan arahan dari Tuhan untuk bukan saja mendengar dengan baik, mencerna dengan benar, tetapi juga memperlakukan dengan penuh ketaatan firman Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita berada dalam hari-hari perayaan hari ulang tahun ke-33 Gereja Kristen Indonesia. Dan dasar percakapan kita dijumpai di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang saya bisa ikuti, saya ikuti dan ikut mengambil keputusan untuk tiba pada penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Dan selaku Ketua Umum Sinode GKI Jabar pada waktu itu, saya menjadi salah satu penandatangan ikrar penyatuan GKI di Wisma Kinasih. Pada waktu dalam sidang sinode dipertanyakan, nanti ketika ditandatangani di dalam ikrar itu tanggal berapa? Saya masih ingat, saya usul pada waktu itu. Tetap saja tanggal 26 Agustus 1988. Ya, saya agak berseloroh, saya katakan ini agak berbau klinik dan gampang ingat. 26 itu 2 tambah 6, 8. Agustus itu bulan 8. Dan tahunnya juga tahun 88. Jadi di depan pertemuan raya GKI, ikrar penyatuan GKI ditandatangani. Dan kemudian terus melaju sampai sekarang ini. Kita boleh menjadi satu sinode Gereja Kristen Indonesia. Saudara-saudara, saya sangat mensyukuri hadirnya sapaan Gembala GKI tiap-tiap hari. Kecuali Minggu mungkin karena kesibukan ibadah. Karena melalui perkenalan pendeta atau penatua ataupun pendeta emeritus, kita bisa mengenal sedikit tentang jemaat yang dilayani. Kita mengerti keunikan-keunikan
Di samping keterbatasan-keterbatasan. Saya pribadi tentu senang sebagai seorang pendeta emeritus melihat rekan-rekan yang jauh lebih muda, lebih bersemangat, lebih mempunyai kemampuan IT yang mumpuni. Demikian juga cara untuk menelaah dan memberitakan firman Tuhan dengan berbagai teknik penyajian yang berbeda-beda, tetapi yang menurut saya sangat memberikan berkat yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, tentu kita akan berjalan terus sebagai sebuah sinode. Kita berjalan bersama-sama, berderap bersama di dalam kesatuan tubuh GKI. Dan tentu kita harus menyadari bagaimana, dalam tanda kutip, nasib GKI ke depan. Apakah penyatuannya menggembirakan? Ataukah justru ada banyak gangguan-gangguan? Dan ini tentu perlu mendapat jawab dari kita semua. Karena GKI bukan milik seseorang. Kita bersama-sama mensyukuri. Diam-diam tidak terasa sudah 33 tahun. Dan tentu saja ini merupakan sebuah pendorong buat kita semua. Kita akan masih berjalan terus. Semangat penyatuan itu tentu tetap harus dibawa. Dan firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita semua bahwa memang ada yang menanam di ladang Allah itu. Ada yang kemudian hari menyiram dan melakukan berbagai kegiatan agar supaya yang ditanam itu tumbuh, berbunga dan berbuah. Namun Rasul ingin mengingatkan, yang penting bukan yang menanam dan juga bukan yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara-saudara, tentu kita akan bersama-sama menjalani kehidupan. Berjalan bersama, bersunhodos. Dan dengan penuh keyakinan menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan yang kita yakini akan memberi pertumbuhan dalam kehidupan Gereja Kristen Indonesia. Biar tumbuh imannya, terus tumbuh pengharapannya. Jadi tumbuh juga semangat untuk memandang ke kiri dan ke kanan dan melihat pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada GKI juga sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, Rasul ingin mengingatkan
Jangan rebutan untuk menjadi yang hebat-hebat. Karena semuanya sama. Yang menjadi pelaku sejarah ataupun yang masih ikut di tengah jalan, mula-mula penonton, sekarang ikut bermain, tetapi semuanya sama penting. Dan oleh karena itu, marilah kita makin menyadari keagungan Tuhan yang mengaruniakan penyatuan di dalam tubuh yang semula 3 sinode menjadi 1 sinode GKI. Menyadari kekurangan, keterbatasan masing-masing, tetapi juga karunia-karunia yang Tuhan karuniakan. Yang baik sudah dimanfaatkan, ataupun yang masih dipertanyakan pengembangannya. Oleh karena itu, di dalam ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan kepada gerejanya, kita juga mau lebih mengenal satu sama lain. Bersiap diri, tolong menolong. Sebagai pendeta emeritus, saya bersyukur kepada Tuhan punya kesempatan untuk mungkin sekedar jalan-jalan, tapi juga berkenalan dengan rekan-rekan di sinode wilayah yang berbeda-beda. Kawan berdebat, tapi juga ternyata sekarang teman untuk berbagi pendapat dan juga membuat berbagai-bagai ungkapan sepakat. Menjadi pertemanan dan bahkan seperti keluarga yang saling memperhatikan. Dan biarlah kiranya semua kita boleh makin menyadari untuk tolong-menolong dengan bagian kita masing-masing. Tidak merasa yang paling hebat, yang paling penting, yang paling utama, tapi memberikan kesempatan, memberikan pengakuan Allah lah yang memberi pertumbuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, makin hari kita makin menyadari artinya menjadi gereja. Ungkapan let the church be the church sudah sangat lama kita dengar. Tapi gereja yang terus-menerus dibaharui, itulah yang perlu kita jalani. Dan oleh kita, mari kita memandang kepada Tuhan dan menantikan kuasa Tuhan untuk kita berkarya, berkiprah, melayani Tuhan melalui gerejanya, Gereja Kristen Indonesia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sejak ikrar penyatuan GKI di Wisma Kinasih 26 Agustus 1988. Tuhan tetap menjaga keluar masuk kami. Tuhan yang menolong
Tuhan yang memberikan kuasa sehingga Injil tetap dapat diberitakan melalui kata-kata dan tindakan nyata. Ya Tuhan, tolonglah seluruh gereja Kristen Indonesia, para pejabat gerejawinya, aktivisnya, dan semua anggota-anggota jemaat, supaya bukan saja tercatat secara administratif, tetapi menunjukkan juga kehidupan iman yang nyata. Ada pertumbuhan spiritual yang menjadi kesaksian yang hidup. Tolonglah kami ya Tuhan. Karena gereja bagaikan bahtera, tentu saja ingin berlayar dengan tenang, tetapi tetap ada begitu banyak gelombang yang tinggi, angin ribut yang kuat. Di samping juga seringkali orang-orang di dalam bahtera, di dalam kapal itu mungkin mencela atau menyikut kiri dan kanan. Sering berkeluh kesah, tetapi tidak menunjukkan apa yang diusulkan dan menjadi solusi. Dan kiranya GKI ke depan boleh merasakan pertumbuhannya dari Tuhan dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sekian perjumpaan kita. Tuhan menyertai Anda, memberkati Anda dimanapun, dalam posisi apapun. Biarlah tetap bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Sampai jumpa.